Annyeonghaseyo, sekarang review BTS in the Soup. Sebelum itu jangan lupa ya follow Twitter, Instagram aku, subscribe, like, and komen juga ya. Jangan lupa loncengnya biar update terus tentang drama Koreanya. Variety show ini menceritakan tentang anak-anak BTS yang berlibur di gunung dan ditayangkan di TV kabel. Kalian tahu dong BTS itu siapa? Mereka adalah boy band Korea dari agensi yang awalnya tuh kecil dan akhirnya bisa masuk ke jajaran 3 agensi terbesar di Korea. Bahkan mereka juga sudah menjual saham mereka. Jadi buat kalian yang pingin deket sama anak-anak BTS, beli deh sahamnya Big Hit. Di variety show kali ini, member BTS berlibur ke daerah yang dikelilingi oleh hutan dan juga gunung. Hanya ada mereka dan juga kru di lingkungan tersebut. Mereka mengisi waktu dengan aktivitas kehidupan sehari-hari tanpa adanya kerjaan dan hanya bersenang-senang layaknya orang biasa. Sebelum mereka berangkat, para member BTS menyusun jadwal dan meminta para kru apa yang ingin dipersiapkan. Jadi mereka di sana semua akan melakukan hobi mereka di rumah tersebut. Walaupun hobi mereka tuh beda-beda, tapi tetap ya mereka tuh kompak banget. Kelihatan banget kekompakan mereka itu adalah saling mendukung dengan hobi masing-masing. Dan mereka juga membagi tugas dalam hal masak dan siapa yang mencuci piring. Jadi apa saja yang akan dilakukan member BTS di rumah tersebut. Lalu fakta apa saja yang akan dibuka di variety show kali ini? Komentar gue sama variety show ini sejujurnya gue gak begitu gimana gitu ya. Kalau misalnya anak-anak BTS tuh main variety show. Karena kadang-kadang ada beberapa part yang emang gak dibuka sama pihak agensi. Mungkin karena pihak agensinya pingin image artisnya itu baik ya. But it's okay sih karena itu hak mereka juga. Dan untungnya lagi ini variety show tuh tayang di TV kabel. Karena selama ini kan biasanya mereka cuma tayang di V Live atau ada di saluran yang punyanya Big Hit gitu. Jadi sekarang ini memang ada TV kabel dan gue suka banget. Gue akan bahas fakta yang pertama adalah fakta tentang Park Jimin. Akhirnya ya Mas Jimin ini bisa nyetir karena dia emang sebelumnya kan di Bumbu Haji yang terakhir itu dia ngaku kalau dia udah punya SIM tapi belum berani nyetir karena emang di luar negeri kan. Jadi cuma V, Jin, J-Hope, Suga, Jungkook yang nyetir gitu. Sementara Jimin RM ya duduk di samping Pak Supir. Dan di sini gue suka banget si Jimin nyetir karena akhirnya dia berani juga. Beda ya sama gue nggak berani nyetir. Walaupun dia pakai 2 tangan nyetirnya belum serileksnya si Suga sama Jungkook, tapi dia berhasil ngambil kartu tol karena Suga sama Jungkook tuh harus buka sabuk pengamannya, sementara Jimin bisa langsung ngambil tanpa buka sabuk pengaman. Sumpah gue suka banget dia di sini. Fakta lain dari variety show ini, Suga, Jin, J-Hope adalah tim masak, sementara yang lainnya adalah tim cuci piring. Apalagi si RM ya, kayak udah nyerah banget sama yang namanya masak-memasak. Dia lebih milih untuk baca buku, terus nunggu panggilan kalau emang makanannya udah selesai. Jadi dia tinggal cuci piring nantinya, dibandingkan dia masak bareng-bareng. Bikin ribet juga sih dapurnya karena kecil kan ya, dengan keberisikan anak BTS gitu. Jadi ini tuh salut banget deh sama si leader ya. Sementara Jimin itu bangga banget ya dia bisa masak nasi. Dan dia tuh ternyata lebih milih tidur dibandingkan untuk sarapan bareng sama anak-anak. Tapi emang dia tuh hari itu dia minum obat flu dan bikin dia tuh tidur kayak obatnya gitu. Jadi dia ya emang lebih milih tidur sih kalau gue jadi si Jimin. Dan akhirnya dia makan sendirian ramyun gitu di pinggir danau. Aduh Jimin, harusnya ada yang nemenin tuh di sampingnya. Ini ya kelakuan Mas Jin, si wajahnya magnet tapi sebenarnya umurnya tuh yang paling tua.
setelah dia bangun tidur, dia tuh harus mukul yang namanya samsak si Jungkook. Entah dia punya alasan seperti apa. Jadi menurut gue tuh kayak berasa dia mukul kentongan aja kali ya untuk bangunin orang. Dan itu juga gak akan kedengeran sama dia. Terus gue juga gak tahu kenapa si Jin itu milih tidur di tenda. Padahal saat itu tuh musim panas. Dan yakin banget pasti gerah banget. Makanya dia kebangun karena kegerahan. Sementara yang lainnya bisa tidur dengan AC dan dia harus bertahan di dalam tenda. Ini fakta tentang J-Hope. Dia tuh sebenarnya paling care banget sama semua orang. Dan perubahan sikap J-Hope itu kelihatan banget ya pas gue nonton Bumbuaji 1, 2, 3, 4. Waktu yang pertama dia tuh kayak ngajak-ngajak Jimin. Gue sedih deh ngeliatnya karena gue emang suka sama Jimin kan. Tapi sekarang ini sikapnya dia tuh care banget sama semua member. Berubah sih ya, 2, 3, 4 dia udah berubah. Pas Bumbuaji 2, 3, 4 dia udah berubah. Dan di sini dia kelihatan yang paling rajin banget bangunin 3 makne untuk makan. Jadi ada satu hari itu si V tuh main ke tempatnya Jungkook gitu. Gue pikir dia mau bangunin si Jungkook, ternyata dia ikut tidur bareng sama si Jungkook. Akhirnya J-Hope yang bangunin dan itu lucu banget. Aduh, mereka tuh ya, sumpah si J-Hope bener-bener deh kayak alarm untuk anak-anak BTS yang muda-muda ini. Sekarang gue akan bahas si Rap Monster RM. Gue lebih suka sih ngomongnya si Rap Monster ya. Dia itu pinter, tapi jangan disuruh dia kupas buah karena dia bakal nyari di Google. Sumpah ini scene yang paling menurut gue, wah gila, RM tuh ternyata manusia biasa ya. Dan wajar sih idol ya nggak tahu yang namanya kupas buah atau yang namanya masak, karena mereka kan memang lebih banyak latihan. Dan itu tergantung dari jiwanya sih. Kalau emang jiwanya suka masak ya pasti mau belajar. Tapi kalau emang lo bisa pesen makanan, ya kenapa nggak pesen aja gitu ya. Dan di sini tuh dia lucu banget. Dia belajar ngupas melon gitu. Terus dia bikin jus di kotak makannya itu, sumpah ya. Ini tuh RM tuh di sini lucu banget. Kelihatan banget kayak ya emang masih muda gitu. Tapi dia leader terhebat menurut gue. Sekarang kita bahas Suga. Ini cowok ya, akhirnya bikin jatuh cinta sama ini orang walaupun tatapannya sinis. Tapi dia tuh pinter banget masak dan pinter banget bikin lagu juga. Bahkan dia tuh hampir semua kalau variety show jalan-jalan atau masak-masak, yang berbau masak tuh dia yang bakal ngehandle semua anak-anak BTS buat makan. Dan nafsunya anak BTS makan tuh luar biasa besar juga ya, yang namanya cowok. Tapi heran deh, badannya itu segitu-gitu aja. Tapi ada yang lucu juga di sini, di akhir episode tuh dia kayak udah kecapean bikin lagu sampai pagi. Akhirnya dia abis mandi gitu langsung tidur, dan biar anak-anak BTS yang lainnya tuh masak, jadi dia kebagian cuci piring. Sumpah Mas Suga masak bisa, nyuci piring bisa, tinggal cari istri aja ya Mas Suga ya. Sekarang aku akan bahas V. Dia tuh menurut gue wajahnya kayak manekin banget, tapi ternyata dia manusia bisa bernafas dan bisa berjalan juga. Dia tuh menurut gue yang paling anteng di variety show ini. Dan yang gue inget scene dia itu waktu dia bangun tidur lapar, akhirnya dibikin nurujin gitu di atas panggangan. Dan dia bilang kalau itu nurujinnya tuh nasi kerak itu sama kayak buatan ibunya. Dan menurut gue di sini ibunya V itu yang paling rajin ngirim makanan ya buat anak-anak BTS. Waktu pagi-pagi itu ibunya V itu bawain sandwich gitu karena si J-Hope itu sampai mau nyuapin si V yang menyetir, jadi dia nyuapin V karena nggak pingin kan V megang sendiri si sandwichnya. Terus ada juga waktu mereka tuh makan kimbap, terus bilang terima kasih juga sama
ibunya V. Aduh, sumpah ya, ibu mertua. Semoga istrinya juga dapet yang baik-baik juga. V juga ternyata dia tuh pinter bikin lagu. Jadi waktu pas disuruh bikin theme songnya buat BTS Inshoop, dia langsung mainin lagu gitu pakai piano, ngarang sendiri, terus minta si Jimin bikin liriknya, dan Jimin bikin liriknya itu lucu banget. Gue inget ya, itu dia bikin lirik lagu minta tolong sama J-Hope supaya nggak bangunin dia karena dia masih ngantuk. Sementara si Jin disuruh bikin lagu sama si V itu, dia mohon supaya dia bisa tangkap ikan, dan itu pakai nada yang tinggi sampai anak-anak tuh ketawa di ruangan itu. Cara tidur anak-anak BTS, pembagiannya gue nggak tahu gimana, tapi kayaknya mereka milih sendiri, nggak pakai undian gitu. Karena si RM akhirnya tidur sendiri di rumah yang kedua. J-Hope, V satu kamar, Jin ada di tenda, Jungkook ada di rumah apung. Sementara Suga ada di mobil karavan dan Jimin ada di rumah yang ada komputernya karena dia pingin main games. Ada satu hal yang menurut gue kurang begitu disorot di variety show ini. Jadi kalau misalnya kalian suka nonton di I Live Alone, bakal diliatin gimana mereka bangun tidur, dan juga kalau mereka tidur tanpa baju juga bakal diliatin juga sih ya. Tapi di sini padahal V tuh sempet tidur nggak pakai baju karena mungkin saat syuting kan musim panas ya, wajar sih ya. Tapi sayangnya nggak disorot kamera juga karena ya mungkin ya itu haknya pihak agensi juga sih. Cuma sayang aja sih menurut gue gitu. Ya kalau misalnya cowok tidur nggak pakai baju ya wajar, karena anak-anak icon hampir semuanya juga tidur nggak pakai baju. Apalagi musim panas karena itu gerah banget. Sekarang bahas si Jungkook. Menurut gue ini si Maknae yang akhirnya sudah tumbuh dewasa. Dia memilih untuk mentato bagian tangannya yang cukup banyak menurut gue. Dan kasihan sih ya, karena dia tuh harus pakai baju tangan panjang padahal tuh lagi musim panas. Nah ini nih kenapa ya di Korea itu tato selalu di blur kalau tayang di TV. Karena di sana tuh tato itu dianggap masih ilegal yang gue baca ya. Dan emang gak boleh dilihat di TV nasional. Makanya waktu Jungkook yang tayang ada di TV nasional, dia tuh pakai manset gitu kan bagian tangannya, jadi memang bagian atas tangannya nggak kelihatan tatonya sama sekali. Daripada dia pakai selotip gitu ya, itu sakit gitu ya. Dan ya begitulah kalau kalian tinggal di Korea. Dan ternyata Jimin juga punya tato ya, di bagian lengannya gitu, di bagian belakang, dan itu ada 2. Pantesan gue lihat kok tangannya di blur di belakangnya gitu. Ada apa? Ternyata dia punya tato. Untung cuma 2 kecil, nggak kelihatan sih ya. Tapi ya namanya peraturan di sana tidak boleh terlihat ya, memang tidak boleh terlihat. Yang gue suka dari variety show ini adalah ini mereka tuh bener-bener kayak berasa di rumah aja gitu ya, pakai celana pendek, pakai baju tangan pendek, main games. Bahkan si Jin itu ternyata yang paling bawel kalau main games. Bahkan si Jimin tuh sempat kesel sama si Jin, tapi ya mereka kesel-kesel tetap aja sayang. Si Jimin juga santai banget di variety show ini, dia bakalan ngangkat kaki untuk main games bareng sama Jin sama Suga. Dan Suga menurut gue yang paling santai banget emang dia ya. Dia kerjaannya kalau gak bikin lagu, masak, ya main games gitu. Kayaknya kalau jadi pacarnya tuh gak bakal curiga karena kerjaan dia cuma itu doang. Dan gue suka banget sama Suga di sini.
Sekarang gue akan bahas Jungkook lagi. Selain dia banyak tato di Variety Show ini kelihatan, dia itu pinter banget yang namanya gambar. Oh my god, dia tuh bagus banget gambarnya. Yang gue inget tuh salah satu pemandangan yang ada di gunung sama danau itu dia bentuk jadi gambaran, dan itu bagus banget. Gue nggak tahu ya kalau dijual itu harganya berapa. Sumpah itu tuh lukisan kayak nyata banget. Bahkan si RM aja sampai kaget pas ngeliat lukisannya si Jungkook, karena dia fokus sama lukisannya. Pas nengok lah, si Jungkook bagus banget gambarnya gitu kan ya. Bahkan J-Hope juga terkesima. Dan yang lukisan yang kedua, gue juga suka sama lukisannya Jungkook karena ada ungu-ungunya juga. Aduh gila ya Jungkook, kayaknya pingin deh gue tuh punya salah satu lukisannya dia. Padahal tuh yang gue pikir awal ngelukis itu kan Suga. Bahkan Suga minta kanvasnya tuh besar banget, tapi dia gambarnya cuma warna abu-abu sama hitam, ya memang konsepnya Suga mungkin kali seperti itu ya. Sementara si RM juga gambar juga itu pakai dititik-titikin gitu, dan akhirnya bikin sebuah, wah kalian mesti nonton deh, si RM tuh gokil juga sih. Jungkook selain bisa gambar, bisa bikin lagu, bisa nyetir, dia bisa yang namanya bikin sashimi sama si Jin. Wah, kalian mesti lihat ya keahlian tangannya si Jungkook tuh kayak gimana. Dan dia juga bisa masak sih sebenarnya, walaupun cuma masak sosis doang. Dia bikin cabang gurih juga. Wah, pinter pokoknya ini si Maknae tuh emang golden Maknae banget nih anak BTS. Mungkin itu tadi semua kelebihan dari Variety Show BTS in the Soup, dan gue cuma nyayangin aja sih mereka tuh kurang detail untuk hal-hal yang menurut gue yang biasa gue tonton Variety Show gitu, dan kamera juga kayak kurang ngikutin mereka. Salah satu yang kurang detail itu kayak misalnya mereka tuh lagi masak atau mereka lagi bikin makanan gitu, afternya tuh nggak diliatin waktu pas mereka bikin japaguri gitu. Gue pengen tahu tuh bentuknya seperti apa, karena itu nggak terlihat di kamera. Ini mungkin gue karena kebanyakan nonton Variety Show yang tayang di TV nasional atau yang tayang TV kabel ya. Dia tuh detailnya dapet banget kalau TV Variety Show TV lainnya. Apalagi kalau Pidina yang bikin, wah sumpah ya, kalian tuh bakalan ngiler. Even cuma bikin telur gulung doang. Jadi emang bener-bener tuh detailnya tuh harus dilihatin lagi nih kalau bikin Variety Show ya. Dan gue penasaran waktu mereka tuh makan sebenarnya, karena nggak ada kamera di depan mereka. Jadi kalau misalnya Variety Show itu biasanya satu orang tuh punya satu kamera di depan, biar kita tahu gimana tuh mereka makan, seperti kayak gimana tuh kelihatan. Di sini tuh nggak ada, mungkin mereka kurang banyak kali ya kameranya. Sebenarnya itu aja sih kekurangan dari Variety Show ini, kameranya kurang banyak. Dan ada satu hal yang perlu ditiru sebenarnya dari artis Korea. Mau seterkenal apapun kalian di sana, sampai dunia pun tahu, mereka tetap kayak down to earth gitu. Mereka masak sendiri, mereka nyuci piring sendiri, dan itu bener-bener beres-beres masukin bahan makanan ke kulkas sendiri gitu ya. Jadi mereka mau kayak apapun, punya rumah di mana aja, tetap aja ya mereka ya manusia biasa juga gitu, dan mereka jarang banget yang namanya pamer kekayaan. Setelah nonton Variety Show ini, gue berharap banget bakalan ada Bombo Aji lagi, dan Variety Show lain yang mereka ikutin. Karena mereka tuh kan jarang banget ikut Variety Show yang ada di TV nasional ya. Dan terakhir itu yang gue tonton tuh di Knowing Brothers pas promonya DNA. Selebihnya sekarang mereka tuh banyak promo di TV-TV Amerika. Ya mungkin udah beda, tapi berharap banget mereka bisa ada Variety Show jalan-jalan lainnya. Oke guys, sekian bahasan gue tentang BTS in the Soup.
Semoga kalian suka ya. Kamsahamnida nonton. Annyeonghaseyo. Sampai jumpa di review variety show selanjutnya.